Tunggu dulu. Tadi pada saat ditanya ibu yang galak atau istri yang takut suami, kenapa mikirnya lama? Sekarang saya kan single mom, otomatis kadang-kadang naluri keibuan saya pasti akan memanjakan anak. Tapi satu naluri kebapaan saya ini harus mencari nafkah dan kadang-kadang saya harus bertindak tegas untuk anak-anak saya. Kalau ditanya takut suami, kalau saya punya suami, saya memang cenderung memang ngabdi ke suami dan memang saya pasti akan patuh dan takut. Jangankan ke suami, ke pacar aja begitu. Ke pacar aja begitu? Iya. Tunggu dulu, ke pacar aja begitu tuh apakah termasuk pacar yang kemarin? Yang kemarin, orang kan nggak tahu aturan yang diterapkan Raffi terhadap saya itu seperti apa. Jadi yang terlihat itu... Tapi kata-kata orang malah justru Raffi yang diatur sama Yuni. Nah itu loh, karena dia pemain sinetron ya, jadi mungkin saya ini nih, ruang lingkup saya sempit. Saya bukan pekerja televisi, dia ada di televisi setiap saat, setiap hari, pagi dan sore. Kebetulan dia juga apapun bisa, dia punya ruang yang banyak untuk menjelaskan apapun. Sementara yang terkesan di situ, kesannya misalnya kayak ada bintang tamu, aduh takut gini, takut dilabrak, takut di ini, takut itu. Kesannya saya kayak macan tutul. Sementara saya nggak pernah nganter Raffi, saya nggak pernah ngintilin Raffi kerja, saya jarang nelpon Raffi. Bebas perlunya, saya pikir laki-laki tidak akan suka diganggu seperti itu karena lagi kerja, ya kan? Sementara aturan-aturan yang Raffi terapkan di saya itu banyak sekali. Mungkin contoh misalnya nih ya, baju misalnya ya, baju mungkin kalau lihat dulu Yuni yang pakai bajunya mungkin seksi atau apa segala macam, Raffi nggak akan suka kalau misalnya ini begini. Itu baik untuk saya akan terima. Misalnya kalau dulu saya menerima job, mungkin Yuni Syara misalnya bisa nggak nyanyi tanggal segini, begitu tanggal segini kosong, fail tanggal segini, saya pasti berangkat. Kalau sekarang harus dicek dulu siapa yang ngisi acaranya, bla 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 bla. Kemarin seperti itu. Terus jadi cemburu kalau misalnya ada yang saya nggak ngerti deh, tapi aturannya seperti itu. Misalnya mengisi acara di televisi, siapa dulu yang ngisi acaranya, bla 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 bla. Itu yang nggak diketahuin orang-orang. Jadi saya sebenarnya juga nggak pengen ngomongin seperti ini. Jadi aturan-aturan yang sudah diterapkan ke pasangan saya. Cuman kadang saya kok ngerasa tersudut karena pasangan saya nggak pernah bela saya di televisi. Capek nggak? Kalau nggak capek saya nggak berhenti. Karena ada dukungan dari ibu saya. Akhirnya ibu saya, mungkin kalau mama saya tidak gini, kalau mama tidak keluar kata merestui, mungkin kami akan jalan terus dengan saya kelelahan terus gitu. Seperti yang kamu bilang, sebenarnya lelah gitu. Mungkin seperti itu. Kenapa bisa bertahan kalau Yuni mengatakan capek? Secapek apa Yuni? Karena kan Raffi nggak pernah mau diputusin. Sampai sekarang dia juga begitu. Sorry, berarti bukan Yuni yang tidak mau putus ya? Saya selalu yang memutuskan Raffi. Dan ini sudah cukup agak beberapa lama saya meninggalkan Raffi. Saya memang memutuskan itu. Dan mama pas bilang begitu, akhirnya dia cukup menghargai. Kalau dulu mungkin dia selalu datang kan, karena keluarga saya yang bilang seperti itu, mau nggak mau dia jadi menghormati keluarga saya, menjadi Mama tidak bilang datang. apa? Raffi waktu itu bilang gini, karena banyak masalah kita sering ribut. Raffi menjelaskan, Ma, kalau misalnya memang saya pengen niat menikahi Yuni gitu, niat menikahi Yunet gitu. Terus kalau memang kami berjodoh, kami akan menikah. Tapi kalau memang enggak, kami bisa jadi kakak adik. Mama saya agak mengelus dada. Oh, berarti kalian bisa bersilaturahmi tanpa harus menikah gitu. Sampai akhirnya dia mungkin ngobrol sama Yanti. Kami kan anak-anaknya berarti cukup mengerti ya dengan segala macam pertanyaan diajukan ke Mama. Dan Yanti pun mempertegas dan menjelaskan bahwa memang itulah yang diinginkan ibu saya. Dengan mengatakan? Dengan mengatakan mungkin kita tetap bersilaturahmi yang baik tapi tidak untuk menikah. Dan Raffi mengiyakan? Raffi mengiyakan tapi tetap berusaha terus gitu. Dia bilang, saya yakin ibu kamu suatu saat akan luluh. Oke, pertanyaan terakhir sebelum saya break ya. Apakah ada kemungkinan untuk Yuni balik lagi dengan Raffi? Saya nggak mau balik. Karena alasannya simple aja.
Saya tidak mau menuang hanya karena masalah-masalah yang nggak penting. Biar penonton yang menilai. Jangan mana-mana tetap di kita.